Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan maqbulan. Sebelum kita ke pembelajaran, kita Bitwan. Bitwan. Bitu. Bitin. Bitwan. Bitwan. Bitsi. Bitsabar. Siap. Kelas 6 siap. Belajar ya? Siap. Siap. Kelas 5 ada semuanya ya? Sampai mana dia? Kemana dia? Kelas 6 hadir semuanya? Hadir. Tujuan pembelajaran kelas 5, siswa kelas 5 dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan makanan bergizi. Oke? Apa yang dimaksud dengan makanan bergizi serta mengidentifikasi jenis-jenis makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin. Untuk kelas 6, tujuan pembelajarannya siswa dapat menjelaskan dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi. Untuk kelas 6, ini sebelumnya Ibu berikan dulu lembaran materi. Oke, itu kelas 5 dulu, karena yang jelaskan di kelas 5. Kelompok ada 2 orang, berarti alias pagi, sebenarnya sarapan tidak? Sarapan. Nasi goreng. Makanan bergizi. Apa yang makanan bergizi? Oke, gambar. Gambar yang pertama mengandung apa tuh? Ada daging, ada kacang-kacangan, ada ikan, ada ayam, ada itu mengandung protein. Ya, protein. Ada yang tadi pagi yang makan sarapan tuh? Ada, Bu. Lok apa? Oh iya, lok ayam. Buah dan sayur-sayuran mengandung vitamin. Ada yang makan sayur pada pagi? Sayur apa? Kacang panjang ya. Dan tugasnya sebelum Ibu ke samping. Jadi tiap kelompok ada 2, yang seorang. Ibel dengan Gota, Pedi, Kakak, samping. Pada hari sebelumnya kita udah belajar tentang globalisasi. Apa yang globalisasi? Apa dia? Apa yang mendunia? Ya, ada produknya yang mendunia. Ada apa dia? Ya, apa dia? Segala sesuatunya yang bisa mendunia, baik informasi, komunikasi, dan lain-lain yang mendunia. Ya, adalah di era globalisasi. Kita akan mempelajari tentang apa sih dampak positif dan apa dampak negatif dari adanya globalisasi. Tadi kan segala sesuatu bisa didapatkan dengan mudah. Dia berkat adanya globalisasi. Sekarang kita mempelajari dampak positif dan dampak negatif. Apa yang dampak positif? Dampak ya baik. Sedangkan negatif adalah dampak yang buruk. Pasti di era globalisasi kita ada dampak positif dan ada dampak negatif. Sekarang saya perhatikan gambar itu. Gambar pertama, gambar apa tuh? Itu adalah sebuah batik. Batiknya berasal dari Indonesia. Tapi produk itu bisa dikenal oleh orang luar berkat adanya globalisasi. Salah satu dampak positif dari berkembangnya apa tuh? Berkembangnya batik ke luar negeri ya kan? Jadi kita bisa kita dapat mengenalkannya dengan mudah ke luar negeri. Dengan apa kita bisa mengenalkannya? Bisa lewat internet, bisa lewat kerjasama. Yang ketiga adalah bentuk dampak positif. Yang kedua, gambar apa? Karpet dari Turki. Tapi tidak menutup kemungkinan di Indonesia pun banyak produk yang dari
Indonesia. Apa sih dampak negatif dari adanya produk dari luar ketika Orang lebih banyak memilih produk luar dibandingkan produk ya? dalam negeri. Karena apa orang lebih memilih produk luar daripada produk yang di dalam negeri? Karena kualitas barang dan harga. Biasanya harganya lebih murah. Iya. Dari luar kan biasanya lebih murah. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai seorang warga Indonesia yang di era globalisasi ini? Tapi menggunakan produk luar negeri. Ya, kita harus Menghargai produk luar negeri. menghargai Menghargai produk. dalam negeri. Ya, kita harus menghargainya, kita harus menggunakannya. Ya. Jadi kita harus mencintai produk dalam Negeri. Secara beca dia semakin berkurang karena adanya mobil dan motor yang diproduksi oleh negara kita yang dibagikan. Sekarang perhatikan dulu gambarnya. Setelah dia tulis 3 dampak positif dan 3 dampak negatif dari barang-barang yang udah ada di gambarnya. Dikerjakan ya. Gambar kelompok tadi berdua. Sekarang gue ke kelas. Dan sekarang kita bahas. Udah kosnya tadi ya? Nah, ya perhatikan betul-betul. Gambar yang pertama, gambar apa? Nasi. Sekarang saya dapur jawab. Nasi termasuk karbohidrat atau protein ataupun vitamin. Masuk ke mana? Ya, berarti jawabannya di checklist di karbohidrat. Jawabannya Sipa. Gambar apa tuh Sipa? Daging. Dia masuk ke kolom yang mana? Protein. Ya, protein. Sakina. Yang ketiga ada jeruk. Masuk ke kolom vitamin. Sekarang Ibel, terakhir 10. Kentang masuk ke kolom karbohidrat. Ada yang lupa semuanya? Ya. Mana protein, mana karbohidrat, dan mana vitamin. Dengan adanya barang dari luar negeri kita jadi bisa merasakannya. Ya, kita bisa merasakan produk dari luar negeri. Yang kedua, Kita bisa mengekspor produk Indonesia ke luar negeri. ya kita bisa mengenalkan dengan cara mengekspor barang yang ada di dalam negeri ke luar negeri. Yang ketiga, Kita menjadi mudah menemukan produk luar negeri. ya kita lebih mudah menemukan produk-produk dari luar negeri. Contohnya yang ada di sekitar kita apa? Nah, kita made in mana? Ya, made in Cina. Kita produk dari Cina yang bisa kita gunakan untuk sekolah di SDN Gabung Semak dengan mudah berkat adanya globalisasi. Mereka adanya motor, mobil yang digunakan untuk membawa penumpang. Ya, yang dulunya kita hanya cuma pakai beca, sekarang udah pakai mobil. Jadi kan ada tadi positif dan ada negatif. Yang negatif kan kita banyak produk dari luar yang masuk ke Indonesia dengan mudah. Jadi gimana lah cara kita sebagai seorang pelajar supaya kita tidak terlalu terjerumus ke era globalisasi ini? Mencari budaya asing. Ya, kita harus mencari budaya asing yang masuk ke dalam negeri. Karena budaya dari luar belum tentu makanan yang bergizi adalah makanan yang apa ya? Mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin. Jadi ketiga unsur ya harus ada di dalam makanan yang bergizi yang harus kita konsumsi supaya apa? Supaya iya, salah satunya yang menjadikan tubuh kita menjadi yang lebih sehat. Karena kita mengkonsumsi tiga unsur tadi ya, ada protein, ada karbohidrat, dan ada vitamin. Tadi kan udah ada karbohidrat, ada protein yang dikonsumsi, vitamin yang dikonsumsi itu belum. Ya, makan apa ya? Makan apa tadi? Lagi. Kan sayur, misalnya ya. Karbohidrat juga nasi. Yang kedua proteinnya apa tadi? Proteinnya ayam. Dan vitaminnya ada sayur. Sayur apa tadi? Ya, sayur kacang. Sekarang kelas 6 di era globalisasi, kita pasti menemukan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya apa tadi kan? Kita bisa mengenal
Ya, produk dari luar negeri dengan mudah. Kedua, dampak positif tadi. Sekarang dampak negatif. Apa yang kedua? Masuknya Ya, masuknya budaya asing ke Indonesia. Ya, masuknya budaya asing dengan mudah ke Indonesia. Apa yang harus kita lakukan dari sebagai seorang pelajar? Apa yang harus kita lakukan terhadap dampak positif dan dampak negatifnya? Kita harus ya selain menerima ya menyaring budaya asing yang masuk. Gimana cara kita menyaringnya? Ambil yang baik, buang yang buruk. Iya, ambil yang baik dan buang yang buruknya. Kita sebagai seorang pelajar harus tahu membedakan mana baik dan mana yang buruk. Kejadian kita harus menyaringnya. Misalkan dia membuat kita menjadi lebih buruk, berarti ditinggalkan hati ya. Tapi kalau dia membuat kita menjadi lebih baik, berarti diteruskan. Cari informasi-informasi yang bermanfaat, misalnya informasi yang kurang bermanfaat. Ya, informasi apa yang nanti cari? Kita mengakhiri pelajaran itu, kita baca doa dulu ya. Kami pimpin ke kelas. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alallah. Wala haula wala quwwata illa billah.